PT Transportasi Jakarta atau yang disingkat PT Transjakarta, melakukan inspeksi terhadap seluruh unit kendaraan milik PT Lestari Surya Gema Persada dan Koperasi Kojang Jaya, pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Untuk memeriksa kelengkapan kartu pengawasan KP. Pasca sidak yang dilakukan, PT Lestari Surya dan Koperasi Kojang Jaya mendapatkan sanksi penghentian operasi 36 unit kendaraan milik Koperasi Kojang Jaya, sedangkan untuk PT Lestari Surya mengalami stop operasi bertahap, hingga 38 unit kendaraan berhenti beroperasi. Dalam klarifikasinya PT Lestari Surya Gema Persada dan Koperasi Kojang Jaya, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 menyampaikan bahwa penghentian yang dilakukan PT Transportasi Jakarta maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada perusahaan dan koperasi mereka, tanpa adanya surat resmi atau pemberitahuan formal. Setelah penghentian operasi, PT Lestari Surya kemudian mengajukan pengurusan kartu pengawasan KP sejak tanggal 31 Juli tahun 2024 melalui sistem Jakevo dengan nomor permohonan N27731CF0644D81 sebagai persyaratan operasional kendaraan. Di Agustus tahun 2024, perusahaan dan koperasi dipanggil oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan KP. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menjelaskan bahwa permasalahan KP disebabkan oleh tindakan oknum staf yang mengubah tanggal kedaluarsa KP tanpa proses perpanjangan yang sah, sehingga KP tidak tercatat dalam sistem resmi PTSP. Meskipun demikian, perusahaan telah memiliki seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengurusan KP tersebut. Sejak Agustus hingga sekarang, PT Lestari Surya Gema Persada dan Koperasi Kojang Jaya terus mengajukan permohonan pengurusan KP dan beberapa surat dikirimkan kepada PT Transportasi Jakarta dan Dinas Perhubungan, termasuk permintaan dispensasi untuk operasional dan keringanan sanksi. PT Transportasi Jakarta pada tanggal 11 September tahun 2024 merespon dan meminta perusahaan untuk memperbarui dokumen 38 unit Mikrotrans PT Lestari dan 36 unit Koperasi Kojang yang beroperasi. Namun, belum ada kejelasan dari Dinas Perhubungan mengenai pengurusan KP tersebut. Pada bulan Oktober, atas arahan lisan dari Bapak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan, PT Lestari Surya mengirim surat kembali, beserta pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa, berharap pengurusan KP dapat segera diproses. Hingga surat lanjutan yang dikirim perusahaan pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, belum mendapatkan tanggapan resmi dari Dinas Perhubungan. Akibat belum terselesaikannya masalah KP, pihak PT Lestari Surya dan Koperasi Kojang Jaya mengakui mengalami dampak besar pada operasional, yang mengurangi kualitas layanan publik, mengganggu keberlangsungan usaha, dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pramudi. Meskipun pihak direksi PT Lestari Surya dan Koperasi Kojang Jaya terus melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta, belum ada solusi konkret yang diberikan hingga saat ini. Di sini mau menjelaskan untuk perihal kronologi stop operasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta. Dari hal ini sebenarnya ada bukan miskomunikasi, lebih tepatnya ada hal administrasi yang tidak kita sanggupin. Dari yang ini sebenarnya kan ini sanksinya harusnya administrasi dan sanksi perihal masalah IPA dan kartu pengawasan atau KP. Dari hal ini ditemukanlah ada beberapa kendaraan kami yang tidak sesuai dengan administrasinya, dan ini udah kita validasi beberapa. Pertemuan pertama itu lebih dari 80 unit, sehingga kalau saya nggak salah 80 unit itu dikatakan dalam tanda kutip itu tidak memenuhi syarat administrasi. Setelah kita validasi dan kita tanda, pertemuannya itu 36 unit yang nggak masuk, dan itu memang nggak masuk di daftar standar yang memenuhi yang tidak memenuhi administrasinya. Dari hal itu
kita dari pihak Lestari sendiri itu sudah diperiksa secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Kalau nggak salah itu di pertengahan Juli, 12 Juli, di situ langsung didatangi oleh pimpinan kami menyarankan tentang kenapa kronologinya ini bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi, itu bisa nanti mungkin bisa kita share ke Bapak datanya secara itu, karena saya lebih konteksnya kalau di Lestari itu lebih megang untuk yang teknis perjalanannya, jadi lebih teknis operasionalnya. Dari hal itu kan terimbas lagi dengan penurunan SDO atau rencana operasi dari kami. Harusnya kita berjalan dengan 151 unit dari Juni sampai sekarang, hampir sekarang itu berjalan dengan 113 unit. Itu yang untuk di Lestari. Dan untuk yang di kota itu setahu saya itu 36 unit itu nggak jalan semua. Nah, kita ngomong Lestari dulu. Kalau yang Lestari dari 113 unit yang jalan, otomatis dengan pemenuhan pramudi atau drivernya itu 151, berarti kita ada stok sekitar kurang lebih 36 pramudi, 30 setiap shift. Kalau kita secara total itu 36 kali 2,4 sesuai dengan rasio Transjakarta kurang lebih. Nanti saya hitung dulu. 36 kali 2,4 kurang lebih kita sekitar di Pramudi Lestari yang spare kena imbasnya itu secara langsung 86 pramudi. Dari 86 pramudi itu secara kita selama Juli sampai sekarang itu hanya mengikuti dengan pola operasional dengan Transjakarta. Jadi pola operasinya itu kita lakukan itu seperti saat COVID. Mereka 1 hari kerja, 1 hari masuk, 1 hari kerja, 1 hari masuk. Karena kita mau, ya tanda kutip mau melepas mereka itu kita juga nggak bisa, karena kita masih berkontrak selama 7 tahun dengan Transjakarta. Cuma kondisinya sekarang kita juga lagi di stop operasi dengan Transjakarta. Otomatis dari 86 pramudi yang udah jalan itu kita akomodir semua biar semuanya bisa jalan. Jadi 1 hari kerja, 1 hari masuk itu yang boleh kita lakukan. Dan sepengetahuan saya yang kita udah lakukan dari Juli sampai ke periode sekarang, kita juga udah melakukan beberapa mediasi nih dengan Transjakarta, dengan pihak dinas tersendiri, banyak hal-hal yang kita lakukan. Cuma sampai sekarang kita juga masih belum dapat kejelasan. Kejelasan pertama masalah perihal jangka waktu dan sanksi sepengetahuan saya itu. Jadi jangka waktu itu sampai kapan? Jadi kita setelah operasi sampai kapan itu juga masih belum dapat surat secara resmi dan mau setelah ini bagaimana kita juga belum dapat surat. Jadi dari bulan kemarin, dari Juli sampai sekarang itu otomatis dari pihak Pramudi akan menanyakan hal-hal ini, perihal kejelasan nasibnya mereka, karena secara langsung yang terimbas secara langsung Pramudi. Anggap aja kan mereka dapat gaji lah kurang lebih setara UMR lah, dengan kalau kita breakdown rupiah per kilometer setara UMR. Jadi kan itu kita breakdown per hari kerja. Harusnya mereka hari kerjanya kita bilang 26-28 hari itu bisa mendapat UMR lah. Sekarang mereka rata-rata hari kerjanya itu hanya 15 hari. Jadi anggap aja pendapatannya mereka itu sekarang 60% atau 50-60% UMR dari DKI Jakarta. Jadi itu yang mereka, makanya dari kemarin kita juga udah ditanyakan dari Pramudi, kapan kita bisa jalan lagi Pak? Bagaimana nih kelanjutannya? Cuma jawaban kita juga masih sama tangkap. Makanya ini Pramudi ya secara langsung mereka juga minta kejelasan nih ke pemangku kebijakan tertentu daripada kita ke Dinas Perhubungan perihal ini bagaimana mereka bisa jalan lagi dan kapan mereka bisa jalan lagi. Poin ini sih
dari kita maksimal mungkin untuk hal ini biar masalah ini segera terselesaikan dan bisa terurai. Harapannya sih hal-hal seperti ini nggak terulang. Banyak isu-isu di luar kan, Ramli mungkin banyak isu lah, mungkin ada yang ketemu bapak atau ibu yang ngomong ini ada yang seperti ini cuma di BA. Itu secara kausan dan bagaimana kita belum telusuri. Cuma kalau memang hal itu terjadi, harapan kita diperlakukan sama seperti mereka. Harapannya seperti itu. Jadi memang mengayomi dan keadilan itu memang ada. Jadi tidak terkesannya ini hal yang sifatnya subjektif. Dari PT Lestari ini merapat ke kantor Disub. Yang poin utamanya sebetulnya ingin menanyakan terkait kejelasan karena berhubungan dengan kerja kami juga. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah beberapa mobil kami stop operasi terhitung mulai dari bulan Juli sampai sekarang. Bahkan kemarin pun sudah mulai ada penambahan kembali. Itu artinya apa? Berdampak besar terhadap kami, karena kami ini kan bekerja berdasarkan mobil tersebut. Ketika mobil tidak operasi, tentunya kami pun tidak bisa bekerja selama 5 bulan ini. Kami sudah tempuh berbagai cara. Kami mediasi dengan kantor kami, ya kantor kami pun kan jawabannya ini dalam proses, dan prosesnya ini seolah-olah digantung. Artinya tidak ada kejelasan yang valid. Makanya kami berbondong-bondong ke sini ya untuk menanyakan hal tersebut. Ini mungkin dari sisi kami sebagai pramudi tentunya. Juga kami kan tadi menyampaikan kalau toh memang ada kesalahan di perusahaan, coba untuk dijembatani bagaimana solusinya. Jangan sampai kami kena imbasnya. Artinya di sini Disub sebagai pemangku kebijakan ataupun pemerintah melihatlah kondisi pramudi di Jaklingko ini kok seperti ini, apakah ada kita bentuknya yang bagus atau bagaimana. Intinya seperti itu sih. Namun jawaban tadi dari Pak Reza ya dari Disub ini sebagai apa tadi kasih ya. Karena memang katanya sih ada pelanggaran, tetapi ini akan diupayakan diobrolkan bersama pimpinan melalui verbal, dan kami diarahkan untuk bersurat secara resmi ketika apa yang terjadi di lapangan, apa yang disampaikan tadi, dan keluhan apa yang di pramudi ini disarankan untuk bersurat. Nah, kami secepatnya akan bersurat untuk menunggu kejelasan dari Disub ini. Artinya kami ingin kejelasan yang valid sih sebetulnya ke sini, bukannya untuk gimana. Jadi kami sebagai pengemudi, kami inginnya mobil itu tetap beroperasi karena kan ada kebijakan yang bisa BA02 mobil tetap jalan. Jadi yang disangsi itu cukup perusahaannya aja, bukan kami sebagai pramudi yang kena imbasnya. Karena ketika mobil di stop operasi, itu kami sebagai pengemudi yang nggak bisa kerja, nggak bisa narik. Artinya kami nggak dapat penghasilan karena kami itu digaji berdasarkan kilometer. Apabila kami tidak bekerja, maka kami tidak akan dapat penghasilan. Makanya tadi kami meminta bantuan kepada Pak Reza untuk menyampaikan ke Pak Kadis, tolong Pak perhatikan kami sebagai pramudi Jaklingko, karena dengan adanya kasus di PT Lestari yang kita tidak tahu, itu kan ranahnya PT Lestari dengan Transjakarta dan juga dengan Dinas Perhubungan. Tidak ada urusannya dengan pramudi. Jadi tolong kebijakannya jangan merugikan kami sebagai pramudi. Karena kebijakan stop operasi sangat-sangat merugikan kami. Dan total itu ada 38 mobil PT Lestari dan ada 36 mobil Kojang. Totalnya ada sekitar 74 unit yang tidak berjalan.
dikalikan 2,4 Pramudi, rata-rata kami kan 6 hari kerja, 1 hari libur dulu sebelum stop operasi. Berarti ada sekitar 200, hampir 200 lebih Pramudi yang tidak bekerja karena mobilnya di stop operasi. Jadi minta tolong kepada Pak Kadis kebijakannya Pak untuk supaya bisa di BA02 tetap beroperasi agar kami tidak dirugikan Pak sebagai Pramudi. Jadi biarkan yang bermasalah PT Lestari dengan Transjakarta, ya yang menerima sanksinya PT Lestari dari Transjakarta. Jangan kami yang menerima sanksinya sebagai Pramudi. Kalau seperti ini jatuhnya kami lah sebagai Pramudi yang ikut terkena imbasnya tanpa tahu apa kesalahan kami. Karena kami sebagai Pramudi sudah menjalankan sesuai prosedur dari kantor kami. Seragam lengkap, kerja beretika. Kami kerja melayani masyarakat dengan baik, tapi dengan adanya ini kami tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Banyak penumpang yang komplain kepada kami, contohnya, Pak kenapa sekarang Jaklingko 33 itu lama banget? Pak kenapa sekarang Jaklingko 87 itu lama banget? Karena apa? Armada yang dikurangin karena stop operasi tadi. Kami tidak tahu lah bahasa pengurusan KP itu kan internal perusahaan kami, bukan internal kami sebagai Pramudi. Karena kami beberapa kali tanya dengan kantor, Pak kapan KP itu jadi sehingga mobil kami bisa beroperasi sehingga tidak berpengaruh ke penghasilan? Jawabannya, ntar tunggu dari Transjakarta. Kemudian hari kita tanya lagi, Pak kapan mobil kami bisa jalan? Nanti dulu, masih di ranahnya pihak Dinas Perhubungan. Dari situ kami masih belum dapat jawaban. Rusak, kami tanya lagi, jawabannya masih di ranahnya PT SP yang bagian pembikinan KP. Jangan, kita nggak tahu itu. Notabene Pramudi kan tahunya yang penting kita bekerja kan seperti itu Pak. Nggak tahu soal ranahnya seperti ini gitu. Makanya hari ini kami Pramudi memutuskan untuk bareng-bareng datang ke Pak Reza sebagai kepala sesi untuk meminta bantuan. Demikian BA02 mobil tetap beroperasi agar sanksi itu ke PT aja, ke PT Lestari aja yang membuat kesalahan, bukan kami sebagai Pramudi yang ikut ke